Kali ini saya akan memaparkan perkembangan IPA dan teknologi dalam perjalanan karir ayah saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sita Olivia Rosalina, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A. Langsung saja ke pembahasannya ya. Awal mulanya pada tahun 1995, ayah saya bekerja di sebuah perusahaan di Sukabumi yang bernama Wana Arta. Nah, Wana Arta sendiri adalah perusahaan asuransi jiwa. Maksudnya, perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung ataupun pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Tapi karena pada saat itu ayah saya baru saja merantau ke Sukabumi dan bekerja di Wana Arta ini hanya sebagai batu loncatan dan merasa pendapatannya kurang, ayah saya memutuskan untuk berhenti bekerja di Wana Arta pada tahun 1997. Nah, masih di tahun yang sama, 1997, dan di kota yang sama pula yaitu kota Sukabumi, selanjutnya ayah saya bekerja di perusahaan yang bernama Altra. Karena ayah saya hanya lulusan SMA, ayah saya ditempatkan sebagai collection officer. Saat itu, Altra ini hanya sebuah perusahaan kecil, dan ayah saya di sana hanya bertahan selama 2 tahun. Kemudian, pada tahun 1999, ayah saya diajak oleh Kepala ACC untuk bekerja di ACC di Kota Bandung. ACC sendiri merupakan singkatan dari Asa Credit Components atau sebuah perusahaan yang bergerak pada pembiayaan mobil. Singkatnya, pada tahun 2004, karena faktor umur yang semakin tua, ayah saya meminta untuk dipindah tugaskan ke kantor ACC dekat rumah yang pada saat itu hanya ada di Cirebon. Masih sama pula seperti sebelumnya, ayah saya bekerja sebagai collection officer. Oh ya, collection officer sendiri bertugas untuk menagih semua customer, baik customer yang angsurannya lancar atau juga customer yang angsurannya telat. Tapi pada saat itu ayah saya hanya ditugaskan untuk menagih customer yang angsuran mobilnya telat saja. Singkatnya, selama bekerja di ACC ini, mulai dari tahun 1999-an, ayah saya merasakan yang namanya perkembangan teknologi. Mulai dari tahun 90-an, ayah saya masih menggunakan handphone keypad untuk menghubungi customernya. Handphone keypad atau bisa juga disebut handphone ketik ini hanya bisa untuk mengirim pesan atau bisa disebut juga dengan SMS dan juga telepon. Saat itu layarnya pun masih berwarna kuning dan sangat kecil. Selanjutnya, mulai muncul berbagai merek handphone touchscreen. Ayah saya mulai menggunakan handphone touchscreen atau bisa disebut juga dengan handphone layar sentuh ini pada tahun 2013-an. Handphone touchscreen ini memudahkan ayah saya untuk bekerja karena munculnya fitur email dan BBM. Munculnya fitur email sendiri memudahkan ayah saya karena selain dalam bentuk lembaran kertas, data si customer juga dikirim perusahaan melalui email. Jadi sewaktu-waktu data tersebut tidak terbawa atau hilang, ayah saya masih bisa melihatnya. Zaman semakin berkembang, mulai muncul lagi handphone yang semakin canggih, yang memuat berbagai fitur menarik, salah satunya yaitu WhatsApp. Adanya fitur ini semakin memudahkan ayah saya ketika akan mencari dan menemui customer, karena yang tadinya hanya bisa ditelepon dan SMS saja, tapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sosial media di handphone ini bisa melakukan share lokasi dan juga video call sehingga ayah saya bisa mengetahui orang yang akan dicarinya. Seiring perkembangan teknologi juga, uang yang ayah saya tagih ini tidak harus berbentuk cash saja, tapi juga bisa menggunakan m-banking dengan menggunakan handphone canggih ini tentunya. Hai, kali ini saya akan memaparkan perkembangan IPA dan teknologi dalam perjalanan karir ayah saya.